Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam semuanya, Dominus Vobiscum. Sebagaimana tampak dalam video ini untuk kedua kalinya dalam video YouTube saya memegang buku ini. Dan sayangnya memang dalam video ini tampak terbalik sehingga tidak mudah dibaca. Ini adalah buku dari filsuf Inggris Bertrand Russell. Judulnya adalah The History of Western Philosophy. Saya juga sudah pernah menginformasikan dalam video sebelumnya bahwa buku ini sudah pernah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bagi saya buku ini memang sangat unik gitu ya, dan juga sangat menarik karena beberapa faktor. Dalam video YouTube yang pertama itu saya menyinggung mengenai fakta bahwa buku ini yang ditulis oleh seorang Bertrand Russell yang mengaku diri itu bukan seorang Kristiani, juga bukan seorang Yahudi, melainkan dia seorang humanis, katakanlah begitu. Tetapi dia memberi perhatian yang cukup besar terhadap warisan agama-agama Yudeo-Kristiani, terutama berkaitan dengan apa yang dia sebut dengan jasa kaum Makabe. Nah, dalam video yang kedua ini saya akan mencoba bercerita atau mungkin juga menjelaskan mengenai aspek yang lain dari fakta bahwa buku dari Bertrand Russell ini memang buku menarik ya. Dalam video yang pertama ya saya juga sudah menjelaskan bahwa berbeda dengan para filsuf-filsuf lain, apalagi terutama yang Katolik misalnya seperti Coplestone, Tonart, dan lain-lain yang menyebut kurun awal filsafat, katakanlah pasca zaman post-apostolik ya, sampai munculnya skolastik itu disebut dengan filsafat patristik. Nah, berbeda dengan itu, Russell itu menyebutnya dengan filsafat Katolik begitu ya. Dan di dalam kurun filsafat Katolik itu ya, Russell itu membahas, bukan Russell tapi Russell, karena di dalam kurun itu dia membahas 4 Bapak Gereja Barat ya, Bapak Gereja yang berasal dari Barat. Jadi unik, dan ini fakta unik bahwa buku sejarah filsafat itu menulis tentang Bapak Gereja ya. Dan menarik juga bahwa Bapak Gereja yang disebut yang jarang sekali bisa kita temukan dalam buku-buku filsafat lain itu adalah Santo Ambrosius, Santo Hieronymus, Santo Agustinus, dan Santo Gregorius Agung, atau juga dikenal dengan Gregorius Agung yang pertama, Paus Gregorius Agung yang pertama ya. Nah, dari mana beliau ini mendapat inspirasi itu ya? Ya, harus diakui bahwa inspirasi yang menggerakkan Bertrand Russell untuk ngomong tentang 4 orang Bapak Gereja ini, Gereja Barat itu adalah boleh kita telusuri sampai ke seorang paus, seorang Bapak Suci yang bernama Paus Bonifacius ke-8 yang menjadi paus antara tahun 1294 sampai dengan 1303. Jadi
akhir abad ke-13 sampai dengan awal abad 14. Bapak Suci sendiri, Paus sendiri itu lahir tahun 1235 sampai dengan dan kemudian meninggal 1303 gitu ya. Nah, dari beliau inilah kemudian setelah kurang lebih 4 tahun dia menjadi paus ya. Nah, dia itu memberikan atau menciptakan sebuah gelar dalam tradisi gereja yang kemudian mempunyai pengaruh besar dalam seluruh tradisi gereja barat begitu ya, gereja Latin. Yaitu dia memberi gelar yang dia sebut dengan Egregii Doctores Ecclesiae ya, atau bisa diterjemahkan menjadi doktor gereja yang terkemuka atau yang ulung atau yang unggul. Nah, saya ulang versi Latinnya, Egregii Doctores Ecclesiae. Nah, kepada siapa saja Bapak Suci Bonifacius ke-8 memberikan gelar itu, gelar Egregii Doctores Ecclesiae itu. Nah, Bapak Suci Paus Bonifacius ke-8 itu memberikan gelar itu kepada 4 orang tadi ya. Santo Ambrosius, Santo Hieronymus, Santo Agustinus, dan Santo Gregorius Agung atau Gregorius Agung yang pertama ya, Gregorius Agung. Nah, keempat orang inilah yang disebut dengan Bapak Gereja yang Agung dari Barat, dari tradisi Latin ya. Jadi itu keempat itu orang itulah yang disebut dengan Bapak Gereja yang Agung dari tradisi Barat atau tradisi Latin. Nah, Bertrand Russell ya kiranya mengangkat ya gelar itu ya atau kategori itu dari tradisi Paus tadi ya, bahwa kemudian dia memberikan perhatian yang besar terhadap keempat orang ini ya. Jelas saya kira latar belakangnya itu ya. Latar belakangnya adalah bahwa Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1298 memberikan gelar itu ya. Nah, ada juga satu langkah lain sebelum saya menukik sedikit lebih dalam ke buku dari Bertrand Russell terkait dengan 4 orang ini, ialah bahwa gereja timur dan gereja barat, gereja timur itu berarti gereja Yunani, dan gereja barat, gereja Latin itu ya. Kalau sekarang kita kenal ada 4 tokoh gereja barat, 4 pilar itu patristik itu, Ambrosius, Hieronymus, Agustinus, dan Gregorius Agung. Nah, di timur sebenarnya ada juga tokoh, tetapi mereka punya hanya 3 ya, 3 yaitu Basilius Agung, Gregorius Nazianzus, dan Yohanes Chrysostomus. Tetapi masih pada tahun 1298 itu Paus Bonifacius merasa bahwa kalau di barat 4 lalu timur 3 itu sepertinya pincang. Oleh karena itu dia mengusulkan bahwa di timur pun harus ada 4. Maka dia kemudian mengusulkan satu nama lain yang pasti lebih tua dari 3 nama tadi, Basilius Agung, Gregorius Nazianzus, dan Yohanes Chrysostomus. Nah, Bapak Suci kemudian mengusulkan nama Santo Athanasius. Dan rupanya usul itu diterima oleh gereja timur, sehingga gereja barat dan gereja timur kemudian memiliki masing-masing 4 tonggak gitu ya, 4 tiang besar, 4 di barat, 4 di timur, sehingga Bapak Gereja yang Agung itu, Egregii Doctores Ecclesiae itu ada 8 totalnya, 4 di barat, 4 di timur ya. Dan itu menarik sekali, dan itu sekali lagi rupanya kategori 4 Bapak Gereja besar, Bapak Gereja yang Agung, yang unggul terkemuka di barat itu memang berpengaruh besar sepanjang sejarah. Tidak hanya sejarah gereja, tidak hanya sejarah teologi,
tapi bahkan sejarah filsafat, sebagaimana bisa kita temukan jejaknya dalam buku dari filsuf Inggris Bertrand Russell ini. Ya. Nah, karena sekarang kita kembali ke Bertrand Russell, ya. Nah, dalam video YouTube terdahulu saya sebenarnya sudah menyinggung bahwa Hieronymus itu tokoh yang juga disinggung oleh Bertrand Russell. Pada waktu itu saya sudah jelaskan bahwa menurut Russell memang Ambrosius itu Hieronymus itu harus diperhitungkan dalam seluruh peradaban Latin, peradaban Barat, karena jasanya itu menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang kita kenal dengan sebutan Vulgata. Nah, lalu Ambrosius itu bagaimana? Nah, Ambrosius ini juga termasuk salah satu bapak gereja yang luar biasa peranannya di gereja Barat, ya, di gereja Latin. Bertrand Russell itu menyebut antara lain misalnya pertama di dalam hal kepandaiannya berkhotbah, yang kedua di dalam kesalehan hidup asketiknya yang luar biasa, dan kita harus menyadari bahwa justru kepandaian dan kesalehan hidup asketik itulah yang kemudian menggerakkan Agustinus untuk bertobat, masuk kembali ke dalam pangkuan gereja Katolik, gitu ya. Jadi itu berkat jasa Santo Ambrosius, ya. Jadi Ambrosius ini juga yang kemudian memberikan semacam inspirasi, daya dorong baru untuk suatu sistem pemerintahan gereja yang luar biasa, yang berpusat pada uskup, kemudian juga berpusat pada paus. Itulah kurang lebih yang bisa kita katakan berkaitan dengan Santo Ambrosius. Orang ini adalah orang yang sangat berwibawa, baik itu berwibawa sebagai sosok kepribadian, tetapi juga berwibawa dalam soal kepintaran intelektual, juga berwibawa dalam otoritas kerohanian dan tata pemerintahan gereja ini. Karena dia mempunyai latar belakang juga sebenarnya sebelumnya mempunyai otoritas dalam pemerintahan tata politik, tata duniawi. Itu sekilas mengenai Ambrosius, Santo Ambrosius, yang sangat dikagumi oleh Bertrand Russell. Saya kira saya tidak perlu menambahkan mengenai Santo Hieronymus karena itu sudah saya singgung dan tadi juga sudah saya singgung sekilas. Sehingga yang ketiga saya singgung juga sebenarnya secara sangat singkat mengenai peranan dari Agustinus, ya. Tentu saja kita harus akui bahwa Agustinus itu adalah kiranya merupakan wakil utama dari filsafat patristik, filsafat Katolik di Barat itu, gitu ya. Dan dia mempunyai daya pengaruh yang luar biasa, melampaui zamannya dari abad 5 itu, ya, abad 5 sampai dengan abad 20 sekarang ini. Daya pengaruh dia masih sangat kuat, gitu ya. Dan sebagaimana halnya para pemikir lain, para penulis lain, dan juga filsuf dan teolog lain, Bertrand Russell juga itu menyoroti 3 hal berkaitan dengan Agustinus, ya. Yang pertama pasti berkaitan dengan bukunya yang terkenal. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah Confessiones, ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pengakuan. Jadi buku ini ya bisa juga dianggap sebagai semacam buku sumber filsafat, tetapi barangkali lebih baik dipandang sebagai semacam autobiografi, begitu ya, di mana Agustinus itu seperti membuka semua klaster-klaster kepribadiannya yang terdalam sekalipun, yang tersembunyi sekalipun, dia buka semuanya kecuali satu, yaitu nama dari perempuan yang dikasihinya, yang kemudian memberikan kepadanya seorang anak yang sangat disayangi dan juga dikagumi, dan karena itu dia beri nama Adeodatus.
tapi kemudian dia juga suruh pulang gitu ya. Dan itu menjadi masalah besar juga karena kita tidak tahu ya. Jadi semua yang lain itu dibuka oleh Agustinus kecuali nama perempuan itu ya. Itu satu, confessiones. Hal kedua yang juga disinggung secara sangat eksplisit oleh Bertrand Russell itu adalah buku, katakanlah semacam buku teologi sejarah yang ditulis oleh Agustinus, Civitas Dei, The City of God, kota Allah, ya, kota Allah. Saya boleh meringkaskannya demikian ya. Dia, maksud saya Agustinus itu berusaha untuk mencoba menjelaskan bagaimana peranan gereja kekristenan pasca keruntuhan kekaisaran Roma ya. Jadi kekaisaran Roma itu ya udah dianggap runtuh dan itu sudah selesai, sehingga kemudian sejarah dunia harus berlangsung ya, tentu saja di bawah payung yang baru, di bawah satu daya inspirasi rohani yang baru, itulah kekristenan. Kurang lebih begitulah cara berpikir Agustinus, dan kemudian dia menjelaskan itu dengan sangat baik dan sangat menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah Bertrand Russell juga menyinggung mengenai buku-buku Agustinus yang sangat banyak, terutama yang berkaitan dengan penafsiran Agustinus terhadap kitab suci. Dan kita tahu bahwa memang para bapak gereja itu luar biasa dalam ketekunan mereka membaca kitab suci, menafsirkannya secara luar biasa untuk kepentingan umat. Dan Agustinus adalah salah satu dari orang seperti itu. Nah, itu hal yang bisa saya katakan mengenai Santo Agustinus. Tentu saja masih banyak hal lain, tetapi kiranya saya cukupkan sampai di situ. Nah, tokoh yang keempat yaitu adalah Gregorius Agung. Apa sih luar biasanya tokoh Gregorius Agung ini? Luar biasanya tokoh Gregorius Agung ini, saya kira yang pertama adalah bahwa beliau ini mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa luas dan dalam. Bahkan dia pernah menjadi diplomat kepausan ya, dan kemudian itu dia juga hidup di Konstantinopel, sehingga dia juga sangat mahir tidak hanya dalam bahasa Latin tapi juga dalam bahasa Yunani. Dan saya kira pengalaman yang luas dan dalam itu berkaitan dengan diplomasi, itulah yang kemudian bisa menjadi atau bisa menjelaskan mengapa dia berperan dengan begitu luar biasa kelak ketika dia menjadi paus gitu ya. Nah, salah satu hal yang sangat diingat berkaitan dengan Paus Gregorius Agung ini adalah peranannya untuk mengkristenkan dunia barat, dunia Eropa Utara ya, Eropa Utara yang pada waktu itu sebenarnya masih belum menganut iman Kristen begitu ya. Nah, itu sudah abad ke-6 ya, abad ke-6. Dan beliau sendiri adalah seorang dari anggota Ordo Santo Santo Benedictus ya. Dan kemudian dalam rangka mengkristenkan dunia Eropa Utara dan Barat ya, Utara dan Barat itu maksud saya itu daerah Belanda, Jerman, dan kemudian menyeberang ke Inggris. Paus Gregorius Agung ini mengutus para biarawan Benediktin itu ke sana ya. Dan itulah yang kemudian dan salah satunya rahib yang bernama Agustinus, dan para rahib itulah yang kemudian mendarat di Inggris ya, dan mendirikan suatu pusat kebiaran dan keuskupan yang hingga dewasa ini masih sangat terkenal, yaitu antara lain Canterbury. Saat ini memang Canterbury itu adalah pusat dari gereja Anglikan, tetapi awalnya adalah jelas itu adalah warisan gereja Katolik. Saya kira itu
uraian saya secara singkat, bahkan mungkin secara sangat spontan begitu, berkaitan dengan keunikan buku dari Bertrand Russell ini yang menyinggung Bapak Gereja, ya, yang sesuatu yang tidak dapat atau tidak kita temukan dalam buku sejarah filsafat yang lain. Nah, di sini saya tidak akan singgung mengenai 4 Bapak Gereja dari Timur, karena memang tidak disinggung juga oleh Bertrand Russell. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan lain saya bisa menjelaskan mereka dengan secara lebih khusus dan lebih intensif. Saya kira sekian saja video saya kali ini. Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tuhan beserta kita, Dominus vobiscum. Amin.